Terus tanggapan Pak Jokowi apa waktu itu? Ya panjang lebar lah ya. Intinya? Intinya perlu stabilitas politik. Oh, beliau Oleh sampaikan karena itu itu. pemilu harus aman, dan supaya aman, kalau bisa pasangannya pasangan yang paling bagus lah, gitu ya. Ya beliau menyebut secara spesifik Ganjar Prabowo atau Prabowo Ganjar gitu. Jadi Pak Edi, pemberantasan korupsi dimanapun itu panglima tertingginya itu ya presiden. KPK itu cuma alat. Nah, cuma masalahnya presiden serba salah nih Pak. Nanti begitu presiden komen, intervensi katanya presiden itu pensi lagi ke hukum. Gimana tuh Pak? Bapak masih sering komunikasi dengan Pak Jokowi? Enggak, sejak itu belum lagi. Sejak kemarin putusan Ya, MK. karena pendapat kita berbeda jadi udah. Selamat datang di SR On, Edi Sharing and Discussion bersama saya Edi Wijaya. Kali ini saya akan ngobrol dengan seorang tokoh pemberantasan korupsi Indonesia yang pada tahun 2003 hingga 2007 beliau menjabat sebagai Wakil Ketua KPK. Siapa beliau? Langsung saja kita ngobrol dengan Bapak Eri Liana Harja Pamungkas. Selamat sore Pak, apa kabarnya? Selamat sore Pak Edi, kabar Sehat baik, ya? Alhamdulillah. Saya lihat Bapak masih tetap seger nih, padahal ini usia udah 74 tahun nih. Alhamdulillah. Apakah masih suka panjat tebing sama daki gunung nih Pak? Enggak. Sekarang panjat masalah aja. Masalah kita panjat. Tapi terakhir yang suka panjat tebing umur berapa? Sampai umur berapa? Udah umur 60-an. Oh 60-an ya. Tapi luar biasa umur 60 tahunnya masih tetap panjat tebing ya. Luar biasa. Pak, ini Bapak kembali viral nih Pak setelah lama nggak menjabat di KPK. Ini waktu Bapak dengan masyarakat sipil menemui Presiden Jokowi pada Oktober 2003. Ya. 2023 tentang putusan MK yang membuat batas usia cawapres. Kira-kira gimana Pak sampai Bapak itu harus turun gunung ketemu Pak Jokowi ini? Kira-kira backgroundnya gimana? Apa latar belakangnya? Ceritanya itu kami beserta beberapa orang, termasuk Mas Gunawan Muhammad, sering ngobrol lah, ada WA group khusus ya. Dan kita ngobrol, akhirnya kita sepakat bahwa ada situasi yang kita layak pedulikan gitu ya. Dan oleh karena itu perlu ada petisi untuk mengimbau kepada Presiden agar supaya tidak melakukan hal-hal yang merusak demokrasi. Kira-kira itulah. Jadi waktu itu petisi namanya apa? Maklumat Juanda itu ya? Apa akhirnya jadinya maklumat Juanda. Nah, kenapa disebut maklumat Juanda itu kenapa? Karena waktu itu kami memaklumatkannya di salah satu kafe di Jalan Juanda. Oh itu. Jalan Juanda itu aja. Iya, kebetulan Juanda juga nama pahlawan, jadi Betul, pas gitu ya. betul. Di situ ceritanya. Jadi waktu ngobrol setelah sepakat, tiba-tiba ada telepon dari Abdi Sleng. Abdi Sleng kebetulan hari Minggu itu dia ada jadwal ketemu Pak Jokowi. Dan sehari atau 2 hari sebelumnya Pak Gunawan Muhammad dan Butet Kertarejasa membuat surat terbuka kan, WA terbuka viral kemana-mana, ya mengungkapkan hal yang sama, kekecewaan kita, kekhawatiran kita mengenai demokrasi dan sebagainya. Nah waktu Abdi ketemu, Abdi nanya, Bapak udah terima WA-nya Pak GM? Udah, katanya, saya dapat dari Pak Pratik. Nah, saya pengen ketemu deh sama Mas GM dan teman-teman gitu. Terus Abdi Sleng telepon Mas GM lagi di Bali. Mas GM bilang Eri aja gitu. Nah, terus Abdi Sleng telepon saya dan mengajak saya ketemu Pak Jokowi. Ketemulah kami Minggu malam itu sebelum sidang MK. Sebelum sidang tanggal 15 Oktober. Minggu malam bertemu. Dan menyampaikan apa yang menjadi perhatian dan concern dari pihak Bapak dan teman-teman. Betul. Terus tanggapan Pak Jokowi apa waktu itu? Ya panjang lebar lah ya. Intinya perlu stabilitas politik. Oh beliau Oleh sampaikan karena itu pemilu harus aman, dan supaya aman, kalau bisa pasangannya pasangan yang paling bagus lah. Gitu ya. Ya beliau menyebut secara spesifik Ganjar Prabowo atau Prabowo Ganjar gitu. Oh waktu itu beliau masih punya rencana menggabungkan
Pak Prabowo sama Pak Ganjar? Bukan, Ya? beliau cerita Oh gitu. bahwa itu yang ada di pikirannya beliau, tapi tentu tidak disetujui oleh Bu Mega dan oleh Pak Prabowo sendiri kan. Karena semua pengen jadi presiden, Betul, nggak mau jadi wakil. Ya? nggak mau jadi nomor 2. Terus panjang lebar, akhirnya beliau menjelaskan mengapa akhirnya mengizinkan Gibran jadi cawapresnya Pak Dengan Prabowo. lewat MK. Ya, sambil menunggu aturan MK. Sesuai aturan gitu. Oh, kalau beliau sampaikan sesuai aturan ya. Iya. Tapi putusannya kira-kira lebih kurang udah bakal tahu kali waktu itu. mungkin ya. Itu kami tanggal 15, tanggal 16-nya beliau ke sidang kalau nggak salah waktu itu ya. Jadi waktu MK sidang beliau nggak ada di sini. Kan Bapak pernah dekat sekali dengan Pak Jokowi juga. Pak Jokowi sewaktu menjadi presiden banyak minta pendapat Bapak tentang isu-isu pemberantasan korupsi. Juga terutama Bapak pernah jadi tim 9 ya dalam menengahi sengketa antara KPK dengan polisi waktu itu. Iya. Cicak buaya jilid 2. Iya. Nah, kenapa Bapak sekarang kok kesannya patah hati apa hanya karena ini atau ada hal-hal lain lagi? Kita semua, mungkin bukan cuma saya aja ya, kita semua senang. Ini kan ada orang biasa jadi presiden, ini kan fenomena, kan memberikan harapan. Kan? Harapannya harapan apa? Harapan ternyata yang menjadi presiden itu tidak harus anak itu, anak ini, elit politik, Waktu jenderal. zaman Pak Jokowi di awal-awal ya maksudnya Bapaknya. Betul. Setelah itu ya prestasinya dengan segala kekurangannya juga lumayan. Prestasi beliau kan banyak, Pak. Banyak sekali ya. Infrastruktur, hilirisasi dan sebagainya. Jadi hebat saya keputusan beliau ini nila setitik dalam susu sebelanga. Rusak susu sebelanga. Jadi maksud Bapak mungkin nanti legasinya yang kedepannya buat beliau tidak begitu bagus sesuai dengan apa hasil yang dikerjakan. betul. Yang bagus-bagus jadi jelek gara-gara keputusan ini. Tapi sebenarnya gini Pak, kalau putusan yang memperbolehkan Mas Gibran menjadi cawapres karena usianya sudah diturunkan, batas usia itu, tapi kan nanti penentunya tetap di rakyat yang memilih. Betul. Kalau memang beliau dicalonkan, tapi kalau rakyat tidak memilih kan tentunya tidak akan menang. Betul. Jadi apakah konsen itu mungkin berlebihan nggak dari tim-tim seperti Bapak dan teman-teman itu? Tapi terlalu dipaksakan lah. Kita tahu di MK-nya sendiri peristiwanya seperti apa kan. Ada paman, ada benturan kepentingan yang dibuktikan oleh temuan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi yang Pak Jimli Asyidiki. Betul. Tapi kan putusan itu hanya kode etiknya tidak bisa mengubah putusan. Tidak bisa mengubah putusan. Ya, sekarang itu sudah jadi putusan. Kita suka atau tidak suka ya kita harus terima. Tapi kan nanti kalaupun menang itu akan menjadi presiden dan wakil presiden yang kemenangannya penuh dengan kontroversi karena banyak persoalan yang mendahului pencapresan dan pencapresan itu. Ya. Tapi menurut Bapak kalau dengan Mas Gibran menjadi cawapresnya Pak Prabowo, ada kekhawatiran konsen dari pihak Bapak dan teman-teman mungkin nanti akan ada intervensi barangkali seperti itu? Loh, memang Pak Jokowi sendiri menyebutkan bahwa dengan Mas Gibran di situ, kalau mengingatkan Pak Prabowo yang dilihat kan bukannya Mas Gibran. Jadi yang dilihat Pak Jokowi sendiri? Ya, kira-kira begitu. Oh, jadi artinya Pak Jokowi yang pernah ada yang cetuskan supaya 3 periode ini, tapi karena nggak bisa sesuai konstitusi, nggak diperbolehkan. Apakah nanti Mas Gibran juga Pak Jokowi juga di belakangnya barangkali? Ya kurang lebih begitulah. 3 Jokowi pakai proksi. Oh gitu ya. 3 periode pakai. 3 periode pakai proksi ya. Tapi bukannya bagus Pak, bisa pembangunan berkelanjutan. Oh iya. ya. Menilai gitu juga barangkali. Dari sisi yang positif kita bisa menilai seperti itu, tapi dari sisi lain kan memaksakan anak muda yang belum matang, kemudian aturannya sebetulnya tidak boleh, kemudian menjadi boleh, itu kan meninggalkan sejarah yang kurang baik lah untuk demokrasi. Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimanapun kalau anak ikut bertanding, bapaknya punya kuasa, walaupun bukan wasit, kan tidak mungkin dia tidak intervensi, dan kita sudah melihat kenyataannya. Ya, tapi apakah semua rakyat Indonesia yang nyoblos itu bisa sampai kena intervensi barangkali?
atau tidak? Kan nggak mudah barangkali. Memang. Indonesia yang begitu luas di semua provinsi, di pelosok-pelosok ya. Betul. Kita lihat aja nanti. Kita lihat. Tapi paling nggak kan nanti Pak Mas Gibrannya jadi wapres kan tentunya ada penasehatnya. Pak Jokowi barangkali itu pemerintahan juga mungkin banyak orang berpendapat malah akan tetap bisa jalan dengan baik itu. Betul. Menurut Bapak gimana? Ya, bisa saja. Tapi yang penting itu kan yang menjadi masalah adalah prosesnya. Ya, kita tidak melihat. Mas Gibrannya oke, bagus, pengalaman jadi wali kota 2 tahun. Tapi prosesnya itu yang kita anggap kurang elok gitu ya. Kurang elok, melanggar etika dan sebagainya. Atau Bapak pernah menyebut yang paling berbahaya di sini Bapak pernah menyebutkan yang paling berbahaya adalah menggunakan penegak hukum untuk menaklukkan lawan politik. Nah, itu apakah memang sudah terjadi sekarang atau gimana menurut Bapak? Iya, sudah terjadilah. Anda bisa bayangkan ya, Partai Golkar dan Partai Amanat Nasional bisa begitu cepat berubah haluan. Dan kita menyaksikan juga beberapa saat sebelumnya, keduanya diperiksa oleh Kejaksaan Agung untuk kasus yang berbeda. Jadi Bapak melihat itu apa? Sebagai tanda-tanda apa? Ya saya pikir orang yang rasional bisa menebak, oh ini gara-gara ini kasus tidak diteruskan, tapi dia jadi berbalik masuk koalisi. Oh, jadi ada nego di situ ya? Ya kurang lebih lah. Iya. Sebelumnya TKN Paslon 2 itu memprotes bahwasanya Menko Polhukam Pak Mahfud MD membuat des pemilu yang menerima aduan kecurangan. Tanggapan Bapak gimana? Kami Jaga Pemilu ini kan gerakan masyarakat ya. Dan kami bermitra dengan Bawaslu. Dan terakreditasi oleh Bawaslu. Sekurang-kurangnya independensinya, non-partisannya lebih terjamin lah ya. Lebih netral, lebih netral. Ya. Kalau Bapak lihat yang dibuat oleh Pak Mahfud ini kayak gimana? Harusnya tidak perlu atau bagaimana barangkali menurut Bapak? Oh ya perlunya perlu, cuman karena kebetulan Menko Polhukam ini jadi cawapres, mungkin seharusnya yang lain aja yang bikin gitu ya. Atau paling ideal itu sebetulnya semua menteri yang mencalonkan jadi presiden atau wakil presiden harusnya berhenti aja ya, atau cuti lah. Harusnya cuti ya. Cuti selama kampanye dan sampai dengan Pilpres nanti. Terus di Jaga Pemilu Pak, Bapak sudah ada nggak yang melaporkan kecurangan yang... Belum ada. Belum ada ya? Yang sudah mendaftar sudah lumayan, sudah 400-an untuk menjadi relawan 400 orang, ya. Oh, belum sampai ribuan? Belum. Kami lagi sosialisasi terus dan maraton, karena ini kan waktunya makin mendesak kan? Dekat sekali. 14 Februari ya, 2024. Tidak sampai sebulan kan? Sebulan kurang. Yang waktu itu kan launchingnya, waktu itu saya juga hadir. Iya. Jadi kira-kira menurut Bapak, website yang dibuat ini apakah akan efektif? Karena gini, banyak orang menilai Jaga Pemilu itu memang menampung kecurangan. Ya. Nah, tapi secara hukumnya, laporan ke Bawaslu itu gimana tindak lanjuti kalau Bawaslu-nya tidak maksimal, apa yang bisa dilakukan oleh Jaga Pemilu ini? Kita mendesak Bawaslu, memperkuat Bawaslu supaya lebih berani, dan juga kalau perlu kita berhubungan dengan aparat penegak hukum apabila hal itu memang memerlukan itu. Kan ujung-ujungnya ke MK juga ya? Ujung-ujungnya kalau sengketa tertentu di luar pidana pemilu yang lain ya memang ke MK. Tapi kira-kira menurut Bapak, Jaga Pemilu itu untuk verifikasi relawannya gimana? Ada prosedurnya. Ada tim yang cukup nggak bisa, kan gini kan seperti yang pernah saya sampaikan waktu Jaga Pemilu dengan Bapak juga, bahwasanya nanti kan bisa aja orang tertentu menyusup supaya merekayasa kecurangan yang dibuat oleh pasangan lawan. Ya. Padahal tidak ada. Nah, Betul. itu gimana cara membedakannya? Begini, kami sedang dalam proses berkomunikasi dengan tim ketiga calon, ketiga paslon. Nah, kami sudah ketemu dengan paslon 03, kami sedang menunggu untuk bertemu dengan paslon 01 dan 02. Jadi kami akan bekerja sama dengan mereka, berbagi data. Jadi nanti Jaga Pemilu menjadi semacam clearing house lah. Ya, mana yang betul-betul kecurangan, mana kecurangan yang subjektif. Ya, atau yang dibuat-buat ya. Yang dibuat-buat. Cuma masalahnya waktu yang untuk mengklarifikasi, memverifikasi itu kan
cukup nggak? Karena soalnya kan begitu pemilu hasilnya langsung udah diumumkan dalam waktu yang tidak lama. Betul, itu pertanyaan bagus. Memang waktu sangat penting di sini. Nah, oleh karena itu proses verifikasi akan dilakukan secara virtual, ya, kecuali kalau memang diperlukan kunjungan fisik. Terus selain menerima kecurangan itu, jaga pemilu juga mungkin barangkali rekapitulasi hasil suara dari C1 barangkali? Iya, iya. Tetap ya? Tapi tidak per TPS lah. Kami lebih concern pada laporan kecurangan aja ya? Satu, laporan kecurangan. Kedua, pada hari H itu pengiriman hasil rekap dari TPS kan langsung ke kecamatan dan kabupaten kota ya? Ya. Sebelum ke KPU. Nah, keamanan dan keselamatan dan keutuhan apa namanya berkas dari TPS ke kecamatan itu yang kami supaya jangan sampai di tengah jalan ada di pretelin orang diapain apa yang itu kira-kira. Ya. Terus jaga pemilu ini kira-kira ada antisipasi untuk melihat kenetralan ASN TNI Polri? Oh iya, itu salah satu isu penting yang kami jaga. Oleh karena itu kami mengundang diskusi Komisi Aparatur Sipil Negara. Kemudian kami juga berhubungan dengan LPSK, Lembaga Pelindungan Saksi dan Korban. Jadi nanti kalau ada pelapor yang merasa diancam, perlu perlindungan, nah kami akan berkoordinasi dengan LPSK. Ya. Kira-kira nanti sengketa pemilu yang di ujung itu adalah di MK itu. Ya. Bapak lihat nggak kira-kira MK sekarang ini kan sudah kemarin mencapai titik terendah ya untuk kredibilitasnya. Nah, nanti putusan sengketa ini kira-kira menurut Bapak optimis nggak? Itu justru yang menjadi kekhawatiran kita kan, karena proses kemarin itu maka kepercayaan kita kepada MK menjadi berkurang. Akan tetapi keputusan MK saya pikir menjadi pelipur lah sementara ya. Sekurang-kurangnya kan sang paman ini tidak boleh ikut. Kan beliau memang tidak diketua lagi. Tidak boleh ikut. Palunya dicopot lah kira-kira ya. Dia tidak boleh ikut menyidangkan. Tidak boleh ikut bersidang. Oh gitu. Tapi akan tetap beliau kan lagi ngajukan gugatan ke peradilan atau apa tentang supaya beliau tuh putusan MK itu dibatalkan atau apa? Saya lupa PT UN ya, PT UN atau apa? PT UN kali ya. Iya. Nah kita lihat aja hasilnya. Kalau beliau menang kan bisa balik lagi beliau jadi ketua MK. Pak, Bapak kan termasuk wakil ketua KPK yang pertama di KPK dibentuk ya. Itu pada periode 2003-2007. Nah, pamor KPK sekarang kan agak buram ya. Menurut Bapak, gimana cara supaya KPK ini bisa dinaikkan kembali pamornya yang seperti garing seperti dulu gimana? Kepercayaan publik supaya bisa bangkit lagi gimana? Saran Bapak. Jadi masalah intinya kan sumber daya manusia, termasuk pimpinan ya. Mungkin seleksi pimpinan, kemudian rekrutmen sumber daya manusia itu harus dirombak sama sekali ya. Saya melihat ada peluang sih untuk memperbaiki. Tapi tentu kita harus kaji lagi undang-undangnya apakah memang harus diubah lagi atau status yang sekarang menjadi aparatur sipil negara itu juga mengganggu. Yang penting independensinya harus dikembalikan lagi dan intinya itu sumber daya manusianya harus mungkin direstrukturisasi lah, direorganisasi, direstrukturisasi. Atau mungkin dari bidang pengawasan yang barangkali juga memang kurang efektif. Dewan pengawasnya harus diberi kewenangan lebih besar supaya bisa melaksanakan pekerjaannya dengan lebih efektif. Ya. Apa yang perlu diperkuat di Dewan Pengawas ini menurut Bapak? Kalau perlu Dewan Pengawas itu bisa mecat gitu? Mecat siapapun. KPK kalau memang ada bukti-bukti yang kuat. Kalau sekarang kan hanya kode etik aja salah atau tidak gitu ya? Iya, betul. Tidak bisa menindak langsung soalnya. Betul. Tapi apa nanti bisa juga disalahmanfaatkan oleh Dewan Pengawas yang oknum ini barangkali? Yang gimana yang ngawasin KPK Dewas, tapi yang ngawasin Dewas siapa ini yang tepatnya? Nah, kembali ke masalah orang. Ya, SDM. Jadi, SDM, seleksi. Nah, seleksinya yang harus ketat. Ya tentu pada akhirnya yang mengawasi masyarakat juga. Disitulah pentingnya masyarakat mengawasi proses demokrasi termasuk aparat penegak hukum seperti KPK
untuk supaya satu, keterlibatannya jelas, kedua, menunjukkan kepedulian masyarakat, ya. Ketiga, ya menjadi pengawas yang akan dianggap lebih objektif lah. Bapak punya keinginan bagaimana supaya bisa ngawasin KPK tapi dari luar, mungkin memberi masukan segala macam, mungkin Bapak ada bentuk semacam koalisi atau apa nanti barangkali punya niat seperti itu? Sebetulnya sudah ada beberapa LSM kan, ada Transparansi Internasional, ada ICW, dan macam-macam yang lain. Saya kira itu aja udah cukup. Dan mereka sudah cukup keras mengkritik berbagai hal berkenaan dengan pemberantasan korupsi ya. Ada PSHK, macam-macam lah. Sudah banyak yang melakukan itu, tapi masalahnya kan didengar dan dilaksanakan atau tidak. Nah, itu dia. Nah, itu kembali ke orang kan, orang, SDM artinya balik lagi ke seleksi. Seleksi harus dilakukan dengan sangat hati-hati, profesional, dan jangan melupakan aspek integritas yang paling utama. Jadi Pak Edi, pemberantasan korupsi dimanapun, itu panglima tertingginya itu ya presiden. KPK itu cuma alat. Nah, cuma masalahnya presiden serba salah Pak. Nanti begitu presiden komen, intervensi katanya presiden intervensi lagi ke hukum. Gimana tuh Pak? Maksudnya presiden melakukan upaya pencegahan yang total, reformasi birokrasi. Sekurang-kurangnya dari sisi itu aja, tanpa harus intervensi. Kemudian presiden itu membackup aparat penegak hukum untuk menangkap siapapun sepanjang secara hukum memang sudah cukup buktinya, cukup prosesnya dilakukan dengan baik, dan tidak ada campur tangan dari pihak manapun. Presiden itu harusnya membackup, bukan memanfaatkan. Ya, kan itu dua hal yang berbeda itu ya. Membackup itu artinya mendukung kebutuhannya apa, kurang itu, kurang ini, dilengkapi. Jadi yang Bapak masuk ke memanfaatkan, apa ada ke arah situ yang sekarang terlihat? Ya itu yang tadi dia omongin itu kan. Ke KPK nih maksudnya. Kalau menurut Pak Agus Raharjo kan itu katanya. Tapi kan sudah dibantah oleh istana. Ya pasti dibantah lah. Ya, itu ya. Menurut Bapak supaya nanti generasi muda ini bisa lebih baik dari segi integritas dan gimana supaya bisa mencegah korupsi yang lebih pada dasarnya itu lebih ke basic itu apa yang harus dilakukan? Nah, itu saya kira ini pertanyaan yang bagus sekali. Saya kembali ke soal pendidikan, Pak. Pendidikan kita dari yang paling dasar harus menekankan berulang-ulang, di drill gitu ya, dicekokin, diulang-ulang betapa pentingnya nilai-nilai luhur seperti bukan hanya mencuri. Kalau mencuri semua orang tua pasti melarang kan anak-anaknya, jangan mencuri, jangan mengambil hak orang lain. Tapi yang paling dasar itu ini belajar dari negara-negara di Skandinavia, Pak. Jadi dari kecil diajarin mana wilayah pribadi dan mana wilayah umum. Di wilayah pribadi itu sampai pekarangan itu urusan pribadi kita kan. Yang mau buang sampah sembarangan itu urusan kita sendiri. Tapi begitu Anda keluar pagar, Anda memasuki ruang publik milik masyarakat. Nah, kenyamanan publik harus Anda perhatikan. Anda harus disiplin, jalan sebelah kiri, buang sampah jangan sembarangan. Apalagi kalau kita lihat di lalu lintas. Itu aja Pak Jokowi belum mampu menyelesaikan kan, strobo itu. Itu kan menurut saya merusak kenyamanan publik. Jadi ini pejabat-pejabat publik yang menurut saya kurang malunya. Ya. Tapi bahkan yang pakai itu memanfaatkan banyak yang itu. bukan pejabat. Betul, ya, bukan pejabat, tapi kan dibeli dari pejabat. Dia beli fasilitas itu dari pejabat. Pejabat mestinya mikirin macet, ini malah dia mau mendorong-dorong orang lain supaya minggir, supaya dia bisa maju. Kan tapi ada yang masang bukan karena beli dari pejabat, dia beli dari toko aksesoris tuh. Itulah. Bikin langsung. Menurut saya kan, lampunya. kalau perlu ada aturan kan, aturannya dibilangin. Kan yang paling berhak itu presiden, wakil presiden, tamu negara, pemadam kebakaran, ambulans bawa orang sakit, atau polisi ngejar penjahat kan, itu boleh tuh nerobos. Ini siapapun bisa nerobos orang, bikin pusing, bikin bising ya. Iya, suara lampunya itu kalau malam tuh silau sekali ya. Dan memalukan aja. Itu kelihatan sekali kita negara yang ya majunya segan-segan gitu. Ya kesalahan kira-kira di mana nih? Yang menurut Bapak? Titiknya langsung di presidennya atau mungkin di tingkat yang memang berwenang untuk melakukan itu? Oh iya, di presiden.
Waktu saya ketemu presiden juga, Pak, ini soal yang paling dasar itu, Pak. Apa, Pak Heri? Iya, Bapak kan sudah memberikan contoh kan. Iring-iringan Bapak sudah lebih ringkas. Bapak nggak pakai ngeong-ngeong. Tapi sebuah orang kalau presiden kan otomatis minggir lah. Tapi tidak diikuti oleh anak buah Bapak, Pak, saya bilang. Saya sampaikan itu, karena buat saya itu fundamental. Ya, kalau kita di jalan saja masih berperilaku seperti itu, kita tidak bisa memberantas korupsi, Pak. Bapak masih sering komunikasi dengan Pak Jokowi? Enggak, sejak itu belum lagi. Sejak kemarin putusan Ya, karena pendapat kita berbeda, jadi udah. Tapi kalau pendapat berbeda kan tidak harus luar musuhan. Harusnya ya. Kita akan coba lagi ketemu bersama Gerakan Nurani Bangsa GNB yang dipelopori sama Alisa Wahid. Alisa Wahid ya. Jadi itu yang pertama ya, disiplin pemahaman mengenai area publik. Kedua, tentu semua pejabat harus sadar betul bahwa jadi pejabat itu bukan untuk jadi kaya. Mengabdi. Kalau mau jadi kaya, jadi pengusaha. Kalau nggak jadi pengusaha, ya tahu diri lah. Jadi pegawai, ya pegawai begitu gajinya. Dan harus menerima itu. Tapi di sisi lain, pemerintah juga harus mereformasi birokrasi, merasionalkan pendapatan mereka. Seperti di Singapura kan, tidak terlalu jauh penghasilan antara pejabat pemerintah dengan karyawan-karyawan perusahaan swasta. Walaupun swasta tetap lebih tinggi, tapi tidak terlalu jauh bedanya. Dan lagi yang saya tidak mengerti sampai sekarang, belum pernah ada pejabat yang memikirkan bahwa yang dikhawatirkan oleh pegawai pemerintah itu kan sebetulnya waktu pensiun gue jadi miskin apa enggak gitu ya. Gue masih bisa hidup apa enggak, kesehatan masih dijamin enggak. Pensiun terlalu kecil kali. Betul, pensiun itu kan didasarkan pada gaji pokok. Iya. Sekarang yang dinaik-naikin itu tunjangan. Gaji pokoknya nggak pernah disentuh. Iya, betul. Kedua, jaminan kesehatan dan jaminan apa namanya, jaminan lainnya yang diperlukannya. Menurut saya jaminan kesehatan paling penting lah untuk. Nah, sekarang sudah ada BPJS, oke, mudah-mudahan. Masih bayar iuran juga. Masih bayar iuran. Iya, itu. Karena belum tentu semua orang bisa bayar iuran. Betul. Jadi tidak semua masyarakat bisa nikmatin fasilitasnya. Betul. Nah, yang ketiga tentu saja pendidikan yang berulang-ulang. Ya. Pelayanan publik, televisi, radio itu bahkan sosialisasi. Di Singapura aja masih dilakukan, di Hong Kong aja masih dilakukan. Padahal mereka sudah jauh lebih bersih dibandingkan 30 tahun yang lalu. Nah, itu semua harus dilakukan secara konsisten dan berkelanjutan. Jangan zaman SBY begini, zaman Jokowi turun lagi, ntar zaman lain lagi, kapan kita itu diubah lagi. Yang saya maksud berkelanjutan dalam konsistensi pemberantasan korupsi. Itu harus konsisten dan berkelanjutan. Jangan konsisten sekarang nanti tidak gitu ya. Jadi tidak juga berlanjut. Mungkin perlu pendidikan ke masyarakatnya. Iya. Pejabat yang akan menjabat nanti supaya tidak punya jiwa korupsi. Betul. Apa yang harus dilakukan supaya bisa mencapai ke situ? Pendidikan, sosialisasi, kemudian iklan-iklan layanan masyarakat. Gitu ya. Dan insentif pastinya ya, untuk mereka yang tidak melakukan korupsi, dikasih insentif apa, kayak keringanan pajak atau apa gitu ya. Harus ada hal semacam itu. Ya. Pak, untuk GNB ini Gerakan Nurani Bangsa yang bersama Alisa Wahid, apa program yang akan dilakukan di GNB ini, Pak? Nah, GNB ini diprakarsai oleh Alisa Wahid, mengumpulkan tokoh-tokoh senior lah. Ya, ada Frans Magni Suseno, ada Pak Lukman Hakim Saifuddin, Pak Komarudin Hidayat, saya lupa lagi ada 2, 3, 4 lagi. Ibu Omi Kemaria Majid, Ibu Sinta tentu saja ya nomor 1 karena ketuanya Bu Sinta Nurani Wahid, Alisa Wahid sendiri, dan ada beberapa pemuka agama. Programnya apa? Programnya adalah mengunjungi para mantan presiden dan wakil presiden dan juga aparat penegak hukum. Dari mulai Kapolri, Mahkamah Konstitusi, dan Ketua KPU. Kejaksaan nggak? Kejaksaan juga, kalau perlu ya kita coba. Tapi itu akan dilakukan sebelum Pilpres? Sebelum Pilpres, makanya kita akan mencoba sesegera mungkin. Kalau misalnya tidak sempat, tapi prioritasnya tetap pada Kapolri, Panglima TNI, KPU, MK. Supaya mengingatkan untuk netralitas mereka semuanya mengawal
pemilu. Proses kampanye sampai dengan hari H tanggal 14 Februari. Ya, nanti harapan Bapak apa kalau nanti paslon yang menang Pilpres ini, harapan Bapak mereka akan lakukan apa yang pertamanya? Oh, yang pertama yang pasti kerja keras, beres-beres, menyiapkan tim transisi. Kan dari waktu pun menang sampai pelantikan masih ada beberapa waktu kan, Ya, 6 bulan ya. Ya 6 bulan lah kira-kira, 6 bulan lebih. Nah itu menyiapkan banyak hal, ya, konsep, keberlanjutan, kemudian juga menyiapkan orang, susunan kabinet, susunan one team press dan lain-lain. Itu harus segera dilakukan oleh mereka. Dan yang penting adalah keberlanjutan program yang memang baik, dianggap baik dan sesuai dengan visi mereka. Kemudian yang kedua, menurunkan ke dalam program janji-janji kampanye mereka. Ya. Jangan antara janji kampanye dan realisasi tidak nyambung. Bahkan sampai beliau nggak presiden lagi biasanya juga nggak terpenuhi. Betul, bahaya banget itu ya. Ya akhirnya janji kampanye cuma janji saja. Nah itu yang tidak boleh terjadi. Kalau menurut Bapak ini kan tahun 2045 Indonesia Emas kan yang ditargetkan itu sudah dekat ya. Bapak melihat kondisi SDM sekarang yang di Indonesia ini, kira-kira bisa nggak mencapai sampai ke Indonesia Emas 2045? 2045 bebas korupsi, saya pikir masih bisa, masih ada waktu 20 tahun ya, 20 tahun lebih lah. Tapi ya sekali lagi perlu pemimpin yang berani, tegas, menjadi panglima pemberantasan korupsi dan tidak memanfaatkan aparat penegak hukum justru untuk kepentingan politik. Itu yang paling berbahaya dan merusak sekali. Itu justru menimbulkan korupsi lagi. Tapi kalau dengan pembangunan SDM-nya, maksudnya supaya Indonesia Emas itu bisa tercapai. Selain sisi korupsi, kira-kira Bapak lihat masyarakat Indonesia sudah siap belum nih, kira-kira menurut Bapak? Harus Pak, harus siap. Kalau nggak akan tercapai. Memang betul Pak Edi, bukan hanya pemberantasan korupsi integritas, tetapi juga keunggulan kompetitif, ya bukan keunggulan komparatif. Skill harus dirombak sama sekali, disesuaikan dengan kebutuhan zaman yang makin berubah. Kita menghadapi persaingan dari Cina, mau cari barang apa saja dari Cina, nggak bisa bersaing, susah. Kita harus cari jasa atau produk lain yang memang tidak bisa diproduksi secara massal sehingga murah, baru kita bisa berkompetisi. Belum lagi perkembangan IT yang begitu besar. Ya, cepat sekali. Cepat sekali, sehingga semua bisa diganti oleh robot, terus SDM kita gimana? Nah, harus ada arah. Makanya bahaya terjadi pengangguran yang nanti eksesnya akan terjadi itu kriminal, perampokan dan lain sebagainya. Betul, itu harus diantisipasi dari sekarang, dan itu pekerjaan bukan pekerjaan ringan, tapi bukan pekerjaan yang mustahil gitu ya. Bisa dilakukan asal kita mau. Makanya banyak kekhawatiran orang Pak, bonus demografi kita itu kan harus dimanfaatkan positif. SDM pun harus siap. Kalau tidak siap, nanti pengangguran banyak malah bukannya bonus, malah cilaka. Cilaka ya, bukan bonus malah jadi rugi gitu. Ya. Jadi sebagai Bapak, kira-kira apa saran kepada generasi muda ini supaya tidak menjadi cilaka ini, supaya bonus demografi ini bisa dimaksimalkan dan dioptimalkan? Oke, nomor satu harus jujur. Jujur, tidak ada pemberi kerja yang bertanya kepada calon pegawainya, Anda ijazahnya dari mana, ini nomor satu itu, Anda jujur nggak? Paling tidak dia akan meyakini ini orang jujur apa enggak, orang baik apa enggak, karakternya. Tapi dengan waktu yang singkat bagaimana bisa tahu? Karena mesti biasanya kan dari waktu itu baru ketahuan, oh ini nggak jujur nih. Iya. Sekarang nyolong ini. Pada saat terima kerja awal itu sulit kayaknya nih. Tapi kan bisa dengan Google sekarang, dengan jejak digital, dengan rekomendasi jaringan gitu ya, bisa. Kalau untuk calon pejabat mungkin bisa ya, tapi kalau untuk orang umum baru mau lamar kerja mungkin belum ada datanya sama sekali biasanya. Betul. Nah itu bisa dicegah dengan Anda mengujinya. Ya, Anda uji, begitu kelihatan dia berkompromi, itu berarti ada maunya. Yang kedua, jangan berhenti belajar. Ya. Ini perubahan begitu cepat dan begitu beragam. Anda kalau tidak belajar, susah. Belajarlah, jangan cari ijazah, yang penting belajar sendiri. Sekarang kita diberkahi dengan YouTube, dengan macam-macam Google, dan paling sedikit Anda harus tahu
bagaimana menjalankan komputer aja lah ya. Bisa googling, bisa YouTube dan sebagainya. Terus yang ketiga yang tidak kalah pentingnya juga adalah inovatif. Ya, jangan berhenti puas dengan apa yang sudah ada. Cari jalan yang lebih baik, cari jalan yang lebih hemat, lebih efektif. Dengan inovatif Anda akan disayangi oleh atasan Anda, oleh pemberi kerja Anda. Karena memang itu yang dibutuhkan. Kita bersaing dengan banyak negara yang sudah jauh lebih maju dari kita. Menurut Bapak, pendidikan dari usia dini sampai ke universitas penting nggak supaya diterapkan jiwa Betul. tidak koruptif itu? Betul, penting. Seperti yang tadi saya sampaikan. Ya, sekurang-kurangnya disisipkan di mata pelajaran yang sudah ada. Ya, termasuk juga kewarganegaraan, budi pekerti. Itu bisa disisipkan di pelajaran apa saya nggak tahu ya. Cuman biasanya kalau di teori itu agak sulit, mestinya sosialisasi melalui visual itu biasa lebih cepat. Visual dan dengan contoh. Ya, betul. Ya. Dan lebih meresap ya. Iya. Dibandingkan dengan teori-teori orang ngantuk. Harapan apa nih Pak terhadap Pilpres kita yang 2024 yang sedang di depan mata ini? Siapapun yang menang buat saya nggak masalah. Yang penting prosesnya dilakukan dengan bersih, dengan jujur, adil, dan kesatria lah ya. Kita tunjukkan kekesatriaan kita untuk menerima kekalahan atau kemenangan. Ya. Kemenangan pun bukan berarti harus senang. Sikap kesatria Anda harus muncul dengan mengatakan saya menang dengan tanggung jawab yang berat. Ya. Dan untuk itu saya harus bekerja keras. Gitu. Tapi biasanya yang kalah ini pendukungnya ini yang sulit terimanya gimana? Makanya ujungnya kan di MK. Mudah-mudahan MK-nya bisa bertindak adil. Barangkali gini Pak, paslon yang kalah ini harus cepat menghimbau kepada pendukungnya. Udahlah terima aja legowo, jangan sampai berbuat anarkis barangkali ya. Betul. Tapi sampai sekarang kan belum ada paslon yang menyampaikan itu. Belum ya. Harusnya kita lah sebagai masyarakat mendesak mereka untuk melakukan hal yang seperti Pak Edi usulkan, bagus sekali itu. Dan yang kedua, kita sebagai masyarakat, ini kan bukan hanya mencoblos. Ya. Kita itu memilih orang yang akan memimpin negara ini 5 tahun ke depan. Akan memilih calon anggota legislatif yang akan membuat undang-undang yang akan berpengaruh pada kita. Oleh karena itu, jangan skeptis. Jangan, ya udahlah, biarin aja. Nggak usah milih lah, suara saya cuma bilang satu gitu. Apalagi milih harus. Padahal semua orang berpikir situ satu udah jutaan. Silakan itu, jangan. Tetap harus milih, Anda milih siapapun silakan. Tapi yang penting kita peduli pada proses. Anda jangan mau dikasih uang, kalau kasih uang ya kasih uang, terima aja, tapi pilihan terserah Anda. Kemudian kalau melihat kecurangan Anda lapor. Ya, lewat Jaga Pemilu. Lewat jagapemilu.com. Kalaupun ada pertikaian atau penyimpangan, lapor, jangan ragu-ragu. Gitu. Ini urusan kita, ini bukan urusan Jokowi aja, bukan ini urusan kita, bukan urusan paslon, bukan urusan partai, ini urusan kita. Ya, makasih Pak. Barangkali masih ada pesan yang lain sebelum kita tutup? Enggak, yang penting kita menjaga ketenangan, supaya kondusif ya Pilpres. Kondusif, jangan terlalu baper lah. Ini proses biasa saja. Jadi kita boleh saja beda pendapat dengan sahabat, dengan teman, dengan anggota keluarga. Jangan sampai lagi terjadi 2019 ya. Betul. Suami istri juga bisa pacaran gara-gara beda pilihan. Nggak bener lah. Pilihan itu boleh aja berbeda, tapi yang penting kita tetap rukun. Itu yang penting. Siap. Jangan lupa nih, Pilpres kita harus berjalan dengan rukun, jujur dan adil, agar semuanya berjalan kondusif. Siapapun paslon yang menang harus kita terima dengan legowo. Jangan anarkis. Ya. Setuju? Setuju. Mantap. Terima kasih Pak. Sama-sama. Atas waktu dan berkenan hadir di SRON. Terima kasih. Demikian Sobat SRON yang telah setia menonton obrolan saya dengan Bapak Eri Liana Bharjapa Mengkas. Nantikan obrolan berikutnya yang tetap menarik bersama narasumber yang luar biasa. Sampai jumpa.